Bab 7. Negara Demokrasi Modern. Ruang lingkup negara demokrasi modern. Berbicara mengenai negara demokrasi modern, mempertegas kita kembali kepada pertumbuhan serta perkembangan demokrasi. Mulai dari zaman Yunani kuno yang menggunakan demokrasi langsung atau demokrasi kuno yang berkembang sampai dengan sekitar abad ke-16. Sementara itu, setelah abad ke-17 mulai mengenal demokrasi tidak langsung atau disebut juga dengan demokrasi perwakilan atau demokrasi modern. Berkembangnya ajaran Montesquieu, yaitu ajaran tentang memisahkan kekuasaan, membuat kemudian terkenal dengan nama Trias Politica. Ajaran inilah yang akan menentukan tipe dari demokrasi modern yang menurut pendapat umum, penggolongan terhadap negara-negara demokrasi modern ini berdasarkan atas sifat hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Teori atau ajaran Trias Politica ini dibedakan menjadi 3 jenis kekuasaan negara yang didistribusikan kepada beberapa organ-organ, yaitu yang pertama, kekuasaan yang bersifat membuat perundang-undangan diserahkan kepada badan legislatif. Kedua, kekuasaan yang dilaksanakan pada badan eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan yang menyerahkan pelaksanaan peraturan kepada badan yudikatif. Dengan demikian, berdasarkan sifat hubungan antara organ-organ yang diberi kekuasaan dalam negara itu dan sifat hubungan dengan badan legislatif dan badan eksekutif, maka sistem pemerintahan dalam negara yang menyelenggarakan atau menyelenggarakan sistem pemisahan kekuasaan itu. Di dalamnya adanya 3 sistem pemerintahan, yaitu 1. Negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, negara dengan sistem parlementer. Yang ketiga, negara dengan sistem pemerintahan badan pekerja atau referendum. Yang kedua, pengertian demokrasi modern. Guna memperluas demokrasi dari uraian di atas dapat mengaruhi pendapat bahwa pengertian demokrasi ada 2, yakni 1. Demokrasi dalam arti formal. Yang kedua, demokrasi dalam arti materi. Dimaksud dengan materi formal, artinya hanya pengertian yang mengandung mengaku bahwa faktor menentukan dalam negara berkehendak rakyat, kemudian menjadi sebagian besar dari rakyat mengakuinya. Tetapi tidak ada jaminan untuk menjamin kemerdekaan seseorang. Jadi, demokrasi secara formal adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa dalam menentukan bagaimana dan sampai mana ini adalah kemerdekaan, hak asasi manusia, dan penghargaan atau penghormatan terhadap setiap manusia. Apabila pengertian tersebut diterapkan dalam zaman modern ini, maka demokrasi itu ialah suatu susunan masyarakat yang didasarkan kepada kemerdekaan politik, kebebasan rohani, dan pada prinsipnya terjadi persamaan hak dari setiap orang terhadap undang-undang. Demokrasi sekarang pada hakikatnya tidak hanya menyatakan suatu sistem pemerintahan, juga merupakan dasar pengertian mengenai sikap dan cara hidup. Kata demokrasi mengandung pengakuan atas 1. Hak-hak asasi kebebasan dasar manusia. 2. Prinsip-prinsip pluralitas dan relativitas dalam kondisi selera maupun kepentingan manusia. 3. Adanya macam-macam sifat, selera, dan kepentingan manusia membuat adanya perbedaan pendapat adalah wajar. 4. Sikap maupun cara hidup yang menjamin toleransi, saling mengerti, saling menghargai, dan saling menyesuaikan diri dalam tata kehidupan yang damai dan harmonis. 5. Adanya hak asasi dan kebebasan dasar setiap orang atau setiap satuan masyarakat. 6. Berdasarkan hak asasi serta kebebasan demi manusia. 7. Pelaksanaan dan pengawasan atas kepentingan umum sebaiknya dilakukan secara kolektif atas tanggung jawab bersama. Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa demokrasi sistem parlementer mempunyai 2 segi, yakni segi positif dan segi negatif. Segi positif yaitu berarti para menteri harus diangkat oleh atau sesuai dengan mayoritas dalam badan perwakilan rakyat. Dengan kata lain, para menteri harus benar-benar disetujui oleh badan perwakilan rakyat dalam pembentukan kabinet.
2. Segi negatif, yaitu berarti bahwa para menteri harus mengundurkan diri bila kebijaksanaannya tidak dapat disetujui atau didukung oleh mayoritas badan perwakilan rakyat. Dalam negara demokrasi, kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh lembaga perwakilan rakyat yang susunannya menurut perbandingan suara dan pemilihan umum. Ada dua hal pokok yang tampak, yaitu 1. Penunjukan dan penetapan pimpinan badan eksekutif. 2. Hal-hal apa serta bagaimana dalam garis besarnya yang harus dikerjakan oleh badan eksekutif itu. Misalnya, pelaksanaan berbagai undang-undang, pembangunan, penetapan pendapat negara dan anggaran belanja tiap departemen, perjanjian-perjanjian dengan luar negeri, atau soal perang atau damai. Jadi, dalam negara demokrasi, pertama-tama yang harus ada adalah lembaga perwakilan rakyat hasil pemilihan umum. Tipe-tipe demokrasi modern. Berdasarkan sistem-sistem di atas, kemudian dapat dihubungkan dengan demokrasi modern. Dengan demikian, dapat diperinci melalui tipe-tipe demokrasi modern yang dapat digolongkan sebagai berikut. Yang A, demokrasi modern dengan sistem presidensial. Demokrasi atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas ini disebut juga demokrasi dengan sistem presidensial. Tegas ini disebut juga demokrasi dengan sistem presidensial. Contoh negara dengan sistem ini misalnya Amerika Serikat. Kekuasaan eksekutif pada dasarnya terpisah dengan kekuasaan legislatif, demikian juga kekuasaan yudikatif. Masing-masing melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara terpisah, di samping pembagian kekuasaan di antara masing-masing alat perlengkapan negara atau division of power. Sekaligus terdapat pemisahan kekuasaan atau separation of power, di mana negara yang menggunakan sistem seperti ini merupakan negara demokrasi yang berasaskan kekeluargaan. Penyebabnya karena dengan sistem ini masih ada kemungkinan untuk bekerja sama antara masing-masing alat-alat perlengkapan negara atau organ-organ satu sama lain. Jadi, sifat pemisahan kekuasaannya tidak tegas. Contohnya negara Republik Indonesia menggunakan sistem ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana dijelaskan dalam uraian terdahulu, bahwa yang menjadi ciri atau kriteria dari golongan atau klasifikasi tipe demokrasi modern ini adalah sifat hubungan antara badan-badan atau organ-organ yang memegang kekuasaan negara tersebut, terutama bagaimana hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif atau pemerintah. Dalam sistem ini, sifat hubungan antara kedua badan tersebut dapat dikatakan terpisah atau tidak ada seperti halnya yang terdapat dalam Trias Politika dari Montesquieu. Susunan badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala pemerintahan dan dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dibantu oleh menteri-menterinya, di mana para menteri dalam melaksanakan tugasnya secara langsung bertanggung jawab kepada presiden, karena yang mengangkat dan memberhentikannya para menteri adalah presiden. Badan perwakilan rakyat yang tidak dapat memberhentikan seorang menteri yang turut bekerja di dalam badan eksekutif. Jadi, para menteri tidak mempunyai hubungan atau keluar pertanggungjawaban terhadap badan perwakilan rakyat legislatif. Sementara itu, kepala negara juga tidak bertanggung jawab kepada badan 1945. Sebagaimana dijelaskan dalam uraian terdahulu, bahwa yang menjadi ciri atau kriteria dari golongan atau klasifikasi tipe demokrasi modern ini adalah sifat hubungan antara badan-badan atau organ-organ yang memegang kekuasaan negara tersebut, terutama bagaimana hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekutif atau pemerintah. Dalam sistem ini, sifat hubungan antara kedua badan tersebut dapat dikatakan terpisah atau tidak ada seperti halnya yang terdapat dalam Trias Politika dari Montesquieu. Susunan badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala pemerintahan dan dibantu oleh seorang wakil presiden. Presiden dibantu oleh menteri-menterinya, di mana para menteri dalam melaksanakan tugasnya secara langsung bertanggung jawab kepada presiden,
karena yang mengangkat dan memberhentikannya para menteri adalah presiden. Badan Perwakilan Rakyat yang tidak dapat memberhentikan seorang menteri yang turut bekerja di dalam badan eksekutif. Jadi, para menteri tidak mempunyai hubungan atau keluar pertanggungjawaban terhadap Badan Perwakilan Rakyat Legislatif. Sementara itu, Kepala Negara juga tidak bertanggung jawab kepada Badan Legislatif atas penyelesaian dari tugas-tugasnya. Demokrasi modern dengan sistem parlementer. Demokrasi atau perwakilan rakyat representatif dengan sistem pemisahan kekuasaan, tetapi di antara badan-badan yang diberi kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dan badan eksekutif, ada hubungan bersifat timbal balik. Hubungan ini dapat saling memengaruhi atau biasa disebut sistem parlementer. Dalam sistem ini terdapat hubungan yang erat antara badan eksekutif dan badan legislatif. Kabinet atau Dewan Menteri bertanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan kepada Badan Perwakilan Rakyat sepanjang pihak legislatif masih percaya terhadap pihak eksekutif untuk dapat melaksanakan kekuasaannya sesuai haluan politik negara. Artinya, selama itu pula eksekutif tetap memperoleh dukungan. Namun demikian, sebaliknya jika tidak lagi mendapat kepercayaan, legislatif dapat menjatuhkan eksekutif sehingga akhirnya kabinet jatuh. Menurut sistem ini terdapat pembagian kekuasaan antara kedua badan tersebut. Eksekutif melaksanakan tugas-tugasnya menurut ketentuan-ketentuan yang digariskan legislatif, dewan ataupun badan perwakilan rakyat sebagai intisari dari pengertian stelsel. Demokrasi parlementer yaitu kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau badan perwakilan rakyat. Artinya, kalau pertanggungjawaban tadi adalah bersifat politis, maka Badan Perwakilan Rakyat dapat menyatakan tidak percaya, mosi tidak percaya, terhadap kebijakan kabinet asas dapat berbentuk satu majelis atau dewan monokamera. Dapat juga berbentuk dua majelis bikameral, sedangkan kekuasaan eksekutif berada pada suatu dewan menteri yang dibagi-bagi atas beberapa departemen. Ternyata bukan hanya negara yang berbentuk republik saja yang menganut sistem parlementer, tapi juga hampir semua monarki atau kerajaan yang menerapkan bentuk parlementer ini. Contoh negara yang menggunakan sistem parlementer ini misalnya negara Inggris pada abad 18-18, Belanda, Belgia, Skandinavia, dan Dominion Inggris lainnya. Pertanggungjawaban badan eksekutif pada dasarnya kepada parlemen, tetapi kabinet atau eksekutif masih mempunyai kebebasan dalam menentukan kebijaksanaannya, terutama mengenai langkah-langkah pemerintahannya. Dengan kata lain, kabinet masih mempunyai kebebasan dalam inisiatif, hanya saja dalam segala tindakannya kabinet bertanggung jawab kepada Badan Perwakilan Rakyat atau parlemen. Sebagai akibat dari pertanggungjawaban politik tadi, kabinet harus mengundurkan diri. Akan tetapi, kalau ada keraguan-keraguan dari pihak kabinet dan menganggap bahwa Badan Perwakilan Rakyat itu sudah tidak lagi bersifat representatif, maka kabinet memiliki wewenang untuk membubarkan Badan Perwakilan Rakyat tersebut. Pembubaran Badan Perwakilan Rakyat ini kemudian disusun dengan pemilihan pejabat yang baru. Kemudian, Badan Perwakilan Rakyat yang baru inilah yang nantinya akan menentukan apakah tindakan kabinet tersebut benar atau salah. Kalau Badan Perwakilan Rakyat yang baru tadi dapat menerima dengan baik pertanggungjawaban kebijaksanaan kabinet ini, berarti bahwa tindakan yang diambil untuk pembubaran Badan Perwakilan Rakyat tersebut adalah benar. Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa demokrasi sistem parlementer mempunyai dua segi, yaitu segi negatif dan positif. Yang positif yaitu berarti para menteri harus diangkat oleh atau sesuai dengan mayoritas dalam Badan Perwakilan Rakyat. Dengan kata